nama saya Halimah Tisyadia dengan NIM 2311050144 dari kelas 5 IPIIE. Di sini saya ingin membuat video tutorial tentang bagaimana cara penggunaan Omeka dan penginstalannya. Di sini yang perlu kita ingat, untuk menggunakan Omeka kita perlu 6 aplikasi pendukung. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk kepada langkah yang pertama, yaitu menginstal 6 aplikasi pendukung tersebut. Yang pertama ada SMMPP. Kali ini kita klik yang 64 bit 149 MB. Kita tunggu. Nah, itu sudah terdownload, sudah proses mendownload. Yang kedua, kita masuk kepada PHP Magic Download. Di sini kita klik ke bawah, kita scroll ke bawah, kita scroll. Nah, kita ambil yang untuk Windows. Di sini kita pilih yang 82 TreeSafe. Sudah. Yang ketiga yaitu kita butuh Notepad. Lalu kita ambil yang 87.1. Kita download. Sudah. Seterusnya kita butuh Image Magic Download. Kita klik, kita buka ini. Lalu kita scroll ke bawah. Kita scroll lagi. Nah, ini kita klik yang ini. Sudah. Yang seterusnya kita perlu aplikasi GoStrip. Kita klik download. Lalu kita ambil yang 64 bit yang GoStrip AJPL release. Klik. Sudah juga. Kita lanjut, yaitu aplikasi terakhir yaitu Omeka. Kita klik. Nah, di sini ada dua versi. Kita ambil yang versi 3.2. Kita download. Baik, di sini bisa kita lihat pengunduhan kita tadi apakah sudah selesai atau belum. Nah, jika sudah, kita pergi ke file. Kita lihat yang kita download tadi. Nah, ini agar memudahkan, kita pindahkan semuanya ke dalam satu folder. Kita lalu kita di sini, saya tadi ada membuat folder di sini. Kita masukkan ke sini. Jika sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah kita perlu menginstal ini SMMPP terlebih dahulu. Yes. Kita tunggu. Sedang loading. Nah. Oke. Kita next. Di sini kita perlu menghilangkan centang selain dari MySQL dan PHP MyAdmin. Kita hilangkan. Ini. Jika sudah, kita next. Ctrl C. Kita tunggu. Ini bisa kita close dulu. Jika sudah, kita klik finish. Kita tunggu dulu. Nah, ini kita minimize dulu. Selanjutnya kita perlu buka ini PHP Magic. Lalu kita pilih yang
Ini PHP Magic, kita ekstrak all, kita pindahkan ke folder dari mpp, lalu kita pilih yang PHP, terus yang teks ini, lalu select folder, ekstrak. Jika sudah, kita kembali yang tadi. Ini kita pilih semuanya selain yang sudah kita ekstrak tadi. Setelah itu kita ekstrak all, kita pilih yang mpp. Setelah itu kita ambil apache, lalu bin, lalu kita select folder, ekstrak. Setelah itu kita kembali ke aplikasi yang telah kita download tadi. Selanjutnya kita menginstal Notepad. Yes. Oke. Next. Oke. Next. Kita klik next. Install. Kita tunggu. Setelah selesai, ini centangnya kita matikan, kita finish. Setelah itu kita masuk ke Windows C, mpp, lalu PHP. Setelah itu kita klik PHP ini, lalu klik kanan, lalu edit with Notepad. Ini kita silangkan aja, kita inikan, kita perbesar. Setelah itu kita lihat ke bawah, ada di penomoran (951). Di sini kita ketikkan extension dengan Magic. Setelah selesai kita buat, lalu kita save. Lalu kita untuk melihatnya, kita pergi ke mpp dulu, kita hidupkan dulu pemancingnya. Setelah itu kita cari setelah itu pergi ke PHP info. Di sini kita cari Magic-nya apakah sudah ada. Nah, ini sudah terlihat di sini, berarti kita sudah berhasil. Setelah itu kita kembali ke file folder tadi untuk menginstal Magic-nya. Setelah itu kita klik Image Magic sini. Yes. Kita accept the agreement. Next. 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 Kita tunggu. Lalu finish. Selanjutnya itu penginstalan Ghost Trip. Kita klik yes, next, next. Kita tunggu.
kita hilangkan centangnya juga, lalu finish. Oke, selanjutnya yaitu untuk penginstalan Omeka-nya. Di sini kita ekstrak all, lalu kita ekstrak. C sampai P. Setelah diekstrak tadi, kita pergi ke Windows C, lalu Sun MPP, lalu httdocs. Di sini kan ada Omeka. Biar memudahkan, kita ganti dengan Omeka saja. Sudah, setelah itu kita klik, lalu application, lalu libraries, lalu kita klik Omeka ini, lalu ke file, lalu ke derivatif. Lalu strategi, lalu ini kita klik, lalu kontrol kanan, lalu edit with notepad. Nah, setelah di sini kita scroll ke bawah, ada di bagian 42 yang ARG ini kita ganti dengan CMD. Sudah. Lalu di nomor 16 ini kita tuliskan, kita ganti juga dengan Magic Excel. Sudah. Setelah itu kita save, lalu kita pergi ke ini, sudah kita minimize dulu ke ini, ke browse, kita ketikkan localhost. Setelah ini kita klik phpMyAdmin. Setelah ini kita buka database-nya, lalu kita tambahkan Omeka, lalu kita buat. Setelah itu kita pergi ke hAccess atau privilege ini, kita add user akun. Di sini kita tambahkan Omeka. Di sini kita lokal. Di sini passwordnya setelah itu kita backslash ke bawah, lalu kita pilih semua. Setelah itu kita klik ini. Maka setelah muncul ini, maka kita harus memancing Omeka-nya di sini. Jika hasilnya muncul seperti ini, maka kita perlu mengedit di bagian dbin dan file. Setelah itu kita pergi ke file, lalu Sun MPP, terus httdocs, terus Omeka, terus setelah itu kita pilih db ini, lalu kita klik kanan, edit with notepad. Lalu di sini kita masukkan localhost, lalu di sini username-nya semua pakai Omeka, lalu di sini passwordnya, lalu di sini Omeka,
Setelah itu kita save. Jika telah selesai, kita kembali ke browse tadi, lalu kita ketikkan lagi localhost Omega, lalu kita enter. Kita tunggu. Nah, jika hasil seperti ini, maka kita sudah berhasil. Di sini kita klik lagi. Di sini kita tambahkan email. Di sini kita tambahkan email juga. Di sini kita kasih nama perpustakaan halaman. Lalu kita scroll ke bawah. Untuk yang mengisi di sini kita pergi ke file, lalu kita pilih program file, lalu image magic sini, lalu ininya kita kopikan. Setelah kita kopikan, lalu kita pergi ke tadi, lalu kita tempelkan. Di sini kita install. Kita tunggu. Nah, berarti kita sudah berhasil membuat akunnya. Setelah sukses, kita bisa masuk di sini sebagai admin. Setelah kita masukkan password tadi, kita login. Nah, ini adalah gambaran kita sebagai admin. Selanjutnya, kita masuk kepada penggunaan Omeka. Di sini, ini bisa kita tutup dulu semuanya. Ini juga semuanya. Baik, setelah kita melakukan penginstalan tadi, sekarang kita masuk kepada cara penggunaannya. Di sini saya memiliki bahan latihannya, yaitu dari Google Drive ini. Saya sudah mendownloadnya, bisa kita buka. Tadi hasil downloadnya itu kita ekstrak dulu dan sudah saya pindahkan ke dalam Windows C di sini. Ini adalah bahan latihan penggunaan Omeka Classic yang tadi. Bisa kita klik. Lagi di sini kita perlu menginstal FMmpeg ininya dulu. Selanjutnya kita masuk cara untuk penginstalan FMmpeg-nya ini, kita klik 2 kali, lalu ini di sini kita ekstrak all, lalu browse, lalu kita simpan di C. Setelah itu kita select folder, lalu kita ekstrak. Kita tunggu. Sudah. Setelah muncul yang FMmpeg-nya ini, lalu kita klik bin. Setelah ini, ininya kita buka, lalu kita salin. Ctrl C. Setelah itu kita cari di sini. Ya. Lalu kita klik ini. Lalu kita klik environment variable, lalu edit, lalu kita klik new, lalu kita paste yang tadi. Sudah. Setelah itu kita klik OK, dan OK.
Lalu setelah langkah yang tadi, untuk melihat hasilnya kita perlu lalu kita pergi ke pencarian tadi, kita ketikkan C ini, lalu kita buka. Lalu di sini kita ketikkan FFN, lalu kita enter. Nah, jika sudah muncul ini berarti kita sudah berhasil ya teman-teman. Lalu kita close. Setelah itu kita keluar dan save. Lalu kita restart ulang dulu ya laptop kita. Halo teman-teman, setelah kembali lagi jadi di sini SAM MPP kita hidupkan dulu. Kita tunggu, lalu kita start lagi, lalu kita minimize, kita buka Google Chrome lagi, lalu kita ketikkan localhost Omeka, lalu enter. Nah, ini adalah tampilan untuk halaman publiknya, dan untuk masuk ke adminnya perlu kita klik di sini, localhost _Omeka _admin, lalu kita enter. Nah, di sini saya sudah masuk ya teman-teman sebagai admin. Di sini kan temanya masih ini ya teman-teman. Untuk mengubahnya kita perlu pergi ke file, kita pergi ke bahan latihan tadi, lalu ini kita klik. Nah, ini kita pilih. Di sini ada 2 tema, lalu kita pilih. Setelah itu kita copy. Setelah itu kita pindahkan ke SAM MPP, lalu head docs, lalu Omeka, lalu themes. Nah, di sini kita pastikan. Dah. Setelah itu kita ekstrak. Ini baru satu-satu, dia tidak bisa keduanya, lalu kita ekstrak lagi yang ini. Sudah. Jika sudah, yang ininya kita hapus ya teman-teman. Lalu kita hapus. Setelah itu kita pergi ke Chrome tadi, lalu ininya kita refresh. Setelah kita refresh, lalu kita pergi ke aplikasi ini. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini sudah muncul 2 tema yang sudah kita masukkan tadi. Setelah itu, untuk mengganti temanya bisa kita klik di sini use this theme. Setelah itu kita pergi ke sini, lalu kita refresh. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Lalu setelah berhasil tadi, kita kembali ke ini, lalu kita klik configure time. Kita tunggu. Nah, di sini kita bisa memilih logo file, header image-nya. Lalu kita pergi ke cost file. Kita pilih bahan latihan mengajar tadi. Setelah itu kita klik header logo, lalu kita tambahkan logonya ini, lalu open. Sudah, di sini kita tambahkan header image-nya, kita ini, lalu kita open, lalu kita save. Kita tunggu.
Nah, ini adalah hasilnya ya teman-teman. Setelah itu kita coba lihat di sini apakah sudah berubah. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman. Setelah itu untuk memperkaya fitur-fitur Omeka, kita kembali lagi ke sini, lalu kita klik plugins. Nah, di sini kita masukkan yang dari bahan ajar Omeka tadi. Setelah itu kita pergi ke file, lalu ke bahan latihan tadi, lalu kita klik plugin Omeka, lalu ini kita ekstrak, lalu kita close. Di sini kita pilih some MPP, lalu kita pilih HTT docs, lalu Omeka, lalu plugins, lalu select, lalu di sini kita select folder. Oke. Lalu kita kembali ke sini, lalu kita ekstrak lagi yang ini karena tidak bisa semuanya teman-teman, kita bahas lagi, lalu kita pilih some MPP lagi, HTT docs, Omeka, lalu plugins, lalu kita select folder, setelah itu yang ketiga extract all, kita pilih lagi Windows C, lalu some MPP, harddocs, Omeka, plugins, lalu kita select lagi. Setelah itu kita kembali lagi ke ini, lalu kita extract all, lalu kita pilih browse, lalu Windows C, some MPP, lalu harddocs, lalu Omeka, lalu plugins, lalu di sini baru kita tempel, ekstrak. Setelah itu kita kembali ke dashboard yang tadi, lalu kita refresh. Lalu pada bagian ini kita install, lalu kita centang, lalu kita save change. Udah. Lalu setelah itu pada bagian ini kita install lagi, lalu kita save change, lalu pada bagian ini juga kita install, lalu kita save change juga. Setelah itu yang ini juga kita install, lalu kita save change juga. Ini adalah langkah kita setelah menginstal plugins. Setelah itu untuk menambahkan koleksi kita pergi ke bagian collection. Lalu sebelum masuk ke sini kita lebih baik dulu kita pergi ke filenya, ke bahan ajar yang tadi, bahan latihan tadi, lalu kita klik, kita buka, lalu kita buka struktur pokoknya ini. Ini adalah struktur batang pohon yang akan kita tambahkan pada Omeka. Lalu kita pergi ke yang tadi, kita add a collection. Nah, di sini yang pertama tadi ada arsip Win Imam Bonjol, arsip Win Imam Bonjol. Lalu kita klik publish, kita add collection, kita tunggu. Nah, ini adalah hasilnya.
Setelah itu kita tambahkan koleksinya lagi. Tadi yang nomor 2 ada Fakultas Adab dan Humaniora. Kita masuk ke sini lagi. Fakultas Adab dan Humaniora. Lalu kita klik lagi, kita add collection. Setelah itu kita tambahkan koleksinya satu lagi. Di bawahnya ada Bahasa dan Sastra Arab. Bahasa dan Sastra Arab. Setelah itu kita centang public lagi, lalu kita add collection. Sudah, ini adalah hasilnya. Setelah ini kita pergi ke items. Sebelum kita menambahkannya di sini, alangkah baiknya kita pergi ke file tadi dulu. Kita buka bahan latihan komika tadi, lalu file item digital foto. Nah, di sini kita buka dulu, karena nanti metadata dari ini yang akan kita pindahkan kepada omeka tersebut. Setelah itu kita kembali ke sini, lalu kita add item. Lalu di sini kita pindahkan semua metadatanya. Detailnya jam gadang. Lalu kita salin subjeknya. Salin dia, Ctrl C, kita pindahkan di sini. Setelah itu kreatornya, penulisnya, Zulkarni Rohas, kita Ctrl C, kita masukkan ke sini. Lalu kita pindahkan lagi arsip kita, pindahkan lagi, ini 1976, lalu 67 kontributornya. Dan begitu ya teman-teman. Selanjutnya jika teman ingin melanjutkan tidak apa-apa. Lalu setelah itu kita masuk ke filesnya. Lalu di sini kita tambahkan fotonya. Ini kita open. Setelah itu mapsnya kita carikan di sini. Udah ketemu ya teman-teman. Oh, di sini saya lupa, di sini kita juga memilih, kita select belaunya, lalu kita still image. Setelah itu, ini juga sudah kita isi tadi, ini juga sudah, lalu kita klik public, lalu kita add item. Nah, ini adalah hasilnya ya teman-teman. Setelah itu untuk menambahkan item lainnya kita add an item lagi, lalu kita pergi ke bahan ajar tadi, ke yang tadi. Aku tidak bisa. Kita
pergi ke bahan ajar yang tadi. Lalu di sini kita lanjut kepada yang skripsi. Kita buka dulu metadata skripsinya. Lalu kita tambahkan, kita salin, kita copy, Ctrl C, lalu kita salin di sini. Subjeknya apa? Kita copy satu aja. Kita pindahkan ke sini. Lalu description-nya apa? Description-nya kita copy semua, Ctrl C, lalu kita salin. Kreatornya siapa atau penulisnya? Ctrl C, lalu kita salin lagi, kita kesini lagi. Publishernya Ctrl C, kita salin ke sini lagi. 2024 kontributornya. Di sini tadi 2024 kontributornya, kita salin. Rights-nya dan begitu selanjutnya teman-teman untuk penambahan dari metadatanya ini. Kalau teman-teman mau bisa ditambahkan semuanya. Di sini saya untuk mempersingkat waktu, lalu kita lanjut saja ke item type medianya. Kita pilih text, lalu filesnya kita masukkan. Sudah, kita klik public lalu add item. Nah, di sini sudah ada 2 item yang kita tambahkan ya teman-teman. Selanjutnya untuk penambahan item berikutnya kita add an item. Lalu kita pergi ke file yang tadi, ada satu lagi yang videonya. Kita buat dulu metadatanya. Profil data besaran padang Ctrl C, lalu kita salin, kita pindahkan ke sini. Lalu subjeknya video. Description-nya kita tambahkan juga. Ctrl C, lalu kita salin. Kreatornya Pustakaan Ingin Membuat Padang, Ctrl C, lalu kita salin sini source-nya. Sumber video berasal dari dokumentasi resmi, Ctrl C. Kita salin lagi ke sini. Publishernya siapa? Ctrl C, lalu kita tanggalnya 2023. Ini saja kita salin. Date-nya 2023 di sini indexnya. Dan jika sudah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita masuk saja ke item type media. Ini kita pilih moving image, lalu ini filesnya.
Di sini karena ukurannya 40 MB, kemungkinan video yang mau kita tambahkan itu adalah lebih dari 40 MB ini. Cara untuk mengatasi hal tersebut, kita pergi ke file, lalu kita pergi ke XAMPP, lalu PHP, lalu kita cari yang PHP yang ada kayak gini pengaturannya, lalu kita klik, lalu kita klik kanan, lalu edit with notepad. Nah, ini adalah hasilnya. Di sini untuk memudahkan pencariannya, kita Ctrl F, lalu kita ketikkan next, lalu kita pin next, lalu pin next. Oh, ini sudah. Jadi ada di itu cara untuk memudahkan pencariannya. Tapi kalau mau dicari secara manual juga bisa. Nah, di sini kita ubah juga di bagian perpuluhnya ini. Di sini kita rubah menjadi 65 M. Lalu kita scroll ke bawah lagi. Ada satu lagi yang harus kita rubah. Ini kita rubah menjadi 65 juga. Setelah itu kita save. Lalu langkah selanjutnya kita kembali lagi kepada dashboard yang tadi, lalu kita refresh. Kenapa tidak mau lihat ya teman-teman? Itu kita pergi ke notepad yang tadi. Lalu kita kembali ke sini lagi. Kita refresh. Masih tidak mau. Maksimum 65. Setelah itu kita kembali lagi ke dashboard yang tadi, lalu kita refresh. Di sini masih tetap tidak bisa juga teman-teman. Saya tidak tahu di mana kendalanya. Mungkin bisa kita lihat saja di sini yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, 2 item yang sudah kita tambahkan tadi, karena di bagian video profilnya saya mendapat kendala yaitu tidak mau berubah ukuran filenya, jadi saya tidak bisa mengupload videonya. Mungkin cukup sekian tutorial video dari saya. Saya menyadari banyak kekurangan dari video ini. Terima kasih juga kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Ibu Dila. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.